Jawa merupakan salah satu wilayah atau daerah di Indonesia yang memiliki sejarah panjang kerajaan Nusantara. Salah satu kerajaan yang paling dikenal berdiri di wilayah ini adalah Kerajaan Pajajaran. Bagaimana kerajaan ini berdiri, siapa saja rajanya, dan apa saja peninggalannya, yuk kita bahas. Keberadaan Kerajaan Pajajaran bermula dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Susuk Tunggal dan Kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Dewa Niskala. Kedua kerajaan tersebut terikat oleh sebuah ikatan pernikahan yang terjalin antara putra Raja Dewa Niskala dan putri dari Raja Susuk Tunggal. Pada masa yang sama, Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Prabu Kartabumi Brawijaya V sedang mengalami masa keruntuhan. Tidak hanya pemberontakan, mereka juga menghadapi perebutan kekuasaan yang terjadi di internal Kerajaan Majapahit. Situasi tersebut akhirnya memaksa penduduk Majapahit mengungsi ke Kerajaan Galuh, termasuk keluarga salah satu kerabat Raja Brawijaya IV, yaitu Raden Baribin. Setelah mereka sampai di Kerajaan Galuh, rombongan pengungsi termasuk keluarga Raden Baribin disambut dengan baik oleh Raja Dewa Niskala. Nah, ketika Raja Dewa Niskala memutuskan menikah dengan salah satu seorang keluarga dari rombongan pengungsi, yaitu Raden Baribin. Namun pernikahan ini mendapat pertentangan dari Raja Susuk Tunggal. Ia menganggap bahwa Kerajaan Galuh sudah melanggar aturan yang sudah disepakati sejak peristiwa Bubat, yaitu sebuah larangan bagi orang-orang dari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda untuk menikah dengan keturunan Kerajaan Majapahit. Pada akhirnya, pernikahan ini pun menimbulkan perselisihan antara dua kerajaan tersebut. Sebelum peperangan antara kedua kerajaan meletus, Dewan Penasehat dari kedua kerajaan melakukan perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan bahwa kedua raja yang berselisih harus mundur dari tahtanya dan memilih seorang pengganti untuk memimpin Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kedua raja yang berselisih tersebut memilih Jaya Dewata untuk mempersatukan dan memimpin kedua kerajaan. Setelah Jaya Dewata terpilih menjadi raja, ia memperoleh gelar Sri Baduga Maharaja, yang kemudian ia lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Kedua kerajaan tersebut pun akhirnya bersatu dan resmi berganti nama menjadi Kerajaan Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Lalu di mana letaknya Kerajaan Pajajaran ini? Mungkin pernah dengar yang namanya Universitas Pakuan. Nah, kata Pakuan sendiri memiliki arti yaitu kota, sehingga apabila diterjemahkan, Kerajaan Pakuan Pajajaran dapat diartikan menjadi Kerajaan Kota Pajajaran. Penamaan ini tidak lepas dari lokasi kerajaan yang terletak di Pajajaran yang kini dikenal sebagai Kota Bogor atau lebih populer dengan sebutan Kota Hujan. Nah, menurut Tom Perez dalam tulisannya yang berjudul The Suma Oriental, Jawa Barat merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda Galuh ini juga memiliki beberapa batas geografis. Di sisi barat berbatasan dengan Selat Sunda, bagian utara berbatasan dengan Laut Utara Jawa Barat, sisi timur berbatasan dengan Sungai Cipali, dengan Sungai Cipamali, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikut silsilah raja-raja Pajajaran. Semenjak bersatu pada sekitar abad ke-15, Kerajaan Pajajaran telah dipimpin oleh beberapa raja. Berikut daftar dan penjelasan singkat raja-raja yang sudah pernah memerintah di Kerajaan Pakuan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja, berkuasa sejak 1482 sampai dengan 1521 Masehi. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi merupakan anak dari Raja Dewa Niskala. Nama Siliwangi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Silih dan Wangi, yang bermakna pengganti Prabu Wangi. Ia merupakan pemimpin pertama setelah Kerajaan Galuh dan Sunda bersatu. Seperti yang tertulis dalam prasasti Batu Tulis, ia dinobatkan sebagai raja sebanyak 2 kali. Pertama, yaitu ketika ia menerima tahta dari ayahnya Dewa Niskala dan memperoleh gelar Prabu Guru Dawata Prana.
Kedua, yaitu ketika ia menerima tahta dari kerajaan Galuh, yang kemudian menjadikan ia sebagai pendiri kerajaan Pajajaran, yang merupakan gabungan dari kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Di bawah pemerintahannya, kerajaan tidak memperbolehkan memungut bea atau pajak pada penduduk Jayagiri dan Sunda Sumbawa. Secara spesifik, terdapat 4 macam pajak yang dibebaskan, yaitu berupa pajak tenaga perorangan, pajak tenaga kolektif, pajak kapas 10 pikul, dan pajak padi 1 gotongan atau paredondang. Selain itu, Prabu Siliwangi juga terkenal dengan mitos tentang bagaimana ia mampu mengalahkan siluman harimau putih yang kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Yang kedua, Surawisesa 1521 Masehi sampai dengan 1535 Masehi. Ia merupakan raja kedua kerajaan Pajajaran setelah Prabu Siliwangi turun tahta. Ia menduduki tahta kerajaan setelah Raden Walangsungsang sebagai putra mahkota memutuskan untuk keluar dari kerajaan dan mendirikan kerajaan Cirebon. Sebagai seorang raja Pajajaran, ia ingin memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Selama memimpin, Surawisesa tercatat telah menghadapi sebanyak 15 pertempuran, sehingga ia dianggap sebagai pemimpin yang perkasa dan pemberani. Sayangnya, banyaknya perang yang dihadapi oleh Surawisesa tidak lepas dari wataknya yang selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Bahkan semenjak ia bertahta, kerajaan Pajajaran sering berperang dengan kerajaan Cirebon. Walaupun pada tahun 1531 Masehi, kedua kerajaan tersebut sudah bersepakat untuk berdamai dan saling mengakui wilayah satu sama lain. Meskipun demikian, banyak masyarakat kerajaan Pajajaran yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Surawisesa dan memaksanya untuk turun tahta. Sudah merasa tidak dibutuhkan lagi, ia kemudian memutuskan untuk turun tahta dan pergi dari kerajaan Pajajaran. Yang ketiga, Ratu Dewata. Berkuasa antara 1535 sampai dengan 1643 Masehi. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai panglima perang dan pemberani, Ratu Dewata dikenal sebagai pemimpin yang alim atau taat dalam beragama. Beberapa ritual keagamaan seperti sunat dan tapa poah susu, sebuah kegiatan praktek di mana hanya seseorang hanya boleh mengkonsumsi susu dan buah-buahan, sering dipraktekkan di bawah kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran diserang secara tiba-tiba oleh pasukan Hasanuddin dari Banten. Sayangnya, karena ia kurang peka dengan kondisi politik pemerintahan yang membuat ia tidak siaga dengan potensi bahaya, kerajaan Pajajaran hampir tidak selamat. Beruntung, Ratu Dewata masih didampingi oleh perwira yang pernah mendampingi ayahnya berperang, serta keberadaan benteng kokoh yang dibangun oleh Prabu Siliwangi, sehingga serangan yang dipimpin oleh Hasanuddin pun gagal. Meski harus ada 2 senopati Pajajaran yang harus gugur saat itu. Keempat, Ratu Sakti. Berkuasa 1543 Masehi sampai dengan 1551 Masehi. Ratu Sakti atau Kaliyuga merupakan raja keempat kerajaan Pajajaran yang juga sekaligus raja dengan masa kepemimpinan yang paling singkat. Apabila dibandingkan dengan Ratu Dewata yang sangat alim, Ratu Sakti memiliki sifat yang gemar berpoya-poya, bermabuk-mabukan, gemar menghina orang tua, bahkan para pemuka agama. Di masa kepemimpinannya, kerajaan Pajajaran mengalami masa-masa yang suram karena kepemimpinan yang buruk dan Kaliyuga yang sangat kurang memperhatikan rakyatnya. Dengan kondisi ekonomi yang buruk, masyarakat di wilayah pedalaman kerajaan Pajajaran banyak yang terpaksa melakukan tindakan maksiat dan membuat situasi kerajaan tidak terkendali. Selain itu, Ratu Sakti juga mengedepankan kekerasan dan represi untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk dalam menghukum masyarakatnya yang melakukan sebuah kesalahan. Harta benda masyarakat pun banyak yang disita oleh kerajaan, dan sistem perpajakan yang berlaku pun sangat tidak menguntungkan rakyat kecil.
Yang kelima, Ratu Nilakendra berkuasa sekitar 1551 Masehi sampai dengan 1567 Masehi. Ratu Nilakendra atau Tohandimajaya memerintah selama 16 tahun. Meski sudah berganti pemimpin, kondisi kerajaan Pajajaran justru jauh lebih buruk. Setelah dilanda kelaparan yang cukup parah saat masa kepemimpinan Kaliyuga, masyarakat kerajaan Pajajaran juga kembali tidak diperhatikan karena Ratu Nilakendra fokus memperdalam ajaran aliran Tantra daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Ia justru semakin jauh dalam mempercayai aliran Tantra seperti banyak membangun bangunan keramat dan menaruh jimat di sekitar istananya. Bahkan Ratu Nilakendra lebih memilih untuk membuat bendera keramat daripada melakukan peremajaan terhadap sistem persenjataan atau meningkatkan pertahanan kerajaan. Alhasil, saat kerajaan Pajajaran berperang dengan kerajaan Banten, mereka selalu mengalami kekalahan dan ibu kota kerajaan berhasil direbut. Setelah secara de jure kerajaan Pajajaran runtuh, Ratu Kendra pun memutuskan melarikan diri dan ia wafat pada tahun 1567 dalam pelariannya. Dan yang keenam, Raga Mulya. Raga Mulya berkuasa sekitar 1567 Masehi sampai dengan 1579 Masehi. Raja Mulya atau Prabu Surya Kencana adalah raja terakhir Pajajaran yang memerintah selama 12 tahun. Ia naik tahta ketika kerajaan Pajajaran sudah tidak berada di Pakuan. Hal ini terjadi karena kerajaan telah berpindah dari daerah Pakuan Bogor ke daerah Pandaigelang atau Surya Kencana, yaitu di wilayah Kaduhejo, Kecamatan Menes, lereng Gunung Pulasari, Pandeglang. Di bawah kekuasaannya, Raga Mulya membuka pemukiman penduduk baru di daerah Cisolok dan Bayah. Ia juga menyerahkan beberapa pusaka milik kerajaan Pajajaran kepada Prabu Gausan Ulum yang memerintah kerajaan Sumedang Larang melalui 4 panglimanya. Namun keempat panglima itu berkhianat dan justru bergabung dengan Prabu Geusan Ulum. Pada akhirnya, kerajaan Pajajaran pun benar-benar runtuh. Di masa kepemimpinan Raga Mulya, setelah penembahan Yusuf dari Kesultanan Banten melakukan aksi penyerangan, kerajaan Pajajaran mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Meskipun sudah berganti kepemimpinan sebanyak 6 kali, kerajaan Pajajaran justru memperoleh puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh raja pertama mereka, Prabu Siliwangi. Apa saja pencapaian yang diperoleh oleh Prabu Siliwangi? Yang pertama, infrastruktur. Di bidang infrastruktur, Prabu Siliwangi telah berhasil membangun Telaga Maharena Wijaya. Telaga ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pajajaran, khususnya mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, ia juga membangun jalan menuju Pakuan dan Wonogiri. Yang kedua, pencapaian militer. Di bidang militer, Prabu Siliwangi berhasil membentuk angkatan perang yang kuat. Ia juga membangun asrama dengan fasilitas yang sangat lengkap, pagelaran, kaputren, serta memperkuat benteng pertahanan. Ketiga, dalam hal keagamaan. Dalam keagamaan, Prabu Siliwangi mewujudkan kepeduliannya dengan mendirikan desa khusus untuk para pemuka agama. Tujuannya yaitu agar kehidupan beragama di kerajaan Pajajaran dapat terus berjalan dan lebih terjamin. Selanjutnya, dalam bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan, kerajaan Pajajaran sudah mampu membuat peraturan atau undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Di samping itu, Prabu Siliwangi juga mengatur sistem pajak atau mengatur upeti yang akan diserahkan kepada kerajaan. Nah, lalu apa penyebab keruntuhan kerajaan Pajajaran? Penyebab runtuhnya kerajaan Pajajaran diakibatkan oleh serangan dari Maulana Yusuf yang berasal dari Kesultanan Banten pada tahun 1570 Masehi. Ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan. Tindakan ini ditujukan sebagai tradisi politik agar tidak ada lagi yang diangkat menjadi raja di Pakuan Pajajaran.
Terdapat peninggalan kerajaan Pajajaran yang ditemukan dalam bentuk prasasti. Selain sebagai sumber sejarah, prasasti ini juga menunjukkan kemajuan kerajaan Pajajaran. Prasasti Cikapundung. Prasasti ini ditemukan pada tahun 884 Masehi di kawasan perkebunan Kina di Cikapundung, Ujung Berung. Di permukaan prasasti ini ditemukan gambar telapak tangan, telapak kaki, serta wajah. Ditemukan pula sebuah tulisan yang apabila diartikan, semua manusia di dunia dapat mengalami kejadian apapun. Yang kedua, prasasti Hulu Daya. Prasasti Hulu Daya ditemukan di kawasan persawahan Desa Cikahalang, Kecamatan Duku Puntang, Cirebon. Saat ditemukan oleh peneliti dan arkeolog pada tahun 1991. Kondisi prasasti ini sudah tidak utuh lagi dan terdapat bagian yang sudah rusak. Sehingga ada beberapa tulisan di permukaannya yang hilang dan menjadikannya tidak terbaca. Namun secara garis besar, isi prasasti ini bercerita tentang usaha Sri Maharaja Ratu Haji untuk membuat rakyat kerajaan sejahtera. Ketiga, prasasti Pasir Datar. Prasasti yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta ini ditemukan di Pasir Datar, Cisande, Sukabumi tahun 1872 Masehi. Sayangnya prasasti ini masih belum berhasil ditranskripsikan sehingga belum diketahui pesannya. Yang keempat, prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Prasasti berbentuk tugu ini menjadi bagian dari simbol atau lambang perjanjian antara kerajaan Portugis dengan kerajaan Sunda. Sumber sejarah yang ditemukan di Jakarta pada tahun 1918 Masehi ini dibuat oleh utusan dagang kerajaan Portugis di Malaka yang membawa logistik atau barang untuk diserahkan kepada Surawisesa. Dan kelima, prasasti Ulu Belu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1936 di Ulu Belu, Desa Rambang Punggung, Lampung, Sumatera Selatan. Prasasti yang diyakini ditulis menggunakan aksara Sunda kuno ini berisi mantra untuk meminta pertolongan kepada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, serta Dewa penguasa tanah, air, dan pohon agar terus diberikan keselamatan. Keenam, prasasti Kebon Kopi II. Prasasti ini merupakan peninggalan kerajaan Sunda Galuh dan ditemukan pada abad ke-19 di Kampung Pasir Muara, Desa Ciarutan Ilir, Bogor, Jawa Barat. Prasasti yang diyakini dibuat pada 932 Masehi ini bercerita tentang prestasi yang telah diperoleh seorang raja yang memerintah kerajaan Pajajaran. Ketujuh, prasasti Batu Tulis. Pembacaan isi prasasti ini dilakukan pertama kali oleh Friedrich pada tahun 1853 Masehi. Namun prasasti ini baru bisa dibaca beberapa tahun kemudian oleh seorang peneliti bernama Cornelis Marinus Plate. Prasasti tersebut berisikan penjelasan mengenai kampung Batu Tulis yang di masa kerajaan Pajajaran berkuasa dijadikan sebagai tempat puri. Di samping itu, sumber sejarah ini juga berisikan tentang pembagian wilayah Pajajaran dan pemindahan pusat pemerintahan dari Pakuan ke Pandeglang. 8. Prasasti Astana Gede. Prasasti ini merupakan peninggalan dari masa kerajaan Galuh pada abad ke-14 Masehi dan merujuk kepada beberapa prasasti yang ditemukan di wilayah Kabuyutan Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Diyakini bahwa keberadaan prasasti ini adalah sebagai simbol kejayaan Prabu Niskala Watu Kencana. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Pajajaran selain prasasti yang masih bisa kita temui. Komplek Makam Keramat. Makam ini adalah tempat di mana istri kedua Prabu Siliwangi, Ratu Galuh Mangku Alam, dikebumikan. Lokasi komplek makam ini tepatnya di Kebun Raya Bogor, Desa Peledang, Bogor, Jawa Barat. Di komplek yang sama juga dapat ditemukan tempat pemakaman Panglima Perang sekaligus pendiri Desa Peledang, Mbah Jepra, serta Gubernur Prabu Siliwangi, Mbah Baul. Yang kedua, Sumur Jalatunda. Sumur ini terletak di Gang Jambekuina dan merupakan mata air dangkal yang konon tidak pernah kering meskipun di musim kemarau sekalipun. Pada saat banyak masyarakat yang memegang kepercayaan Sunda wiwitan,
Situs ini sering digunakan sebagai tempat semedi banyak orang. Selain itu, air dari sumur ini sering digunakan untuk ritual kesepuhan karena masih dipercaya sebagai salah satu dari 7 mata air suci yang ada di kampung budaya Sindang Barang. Ketiga, situs Karangmulya. Peninggalan kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha ini terletak di daerah Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Di samping dongeng kesaktian dan kehebatan, situs ini pun menceritakan tentang hubungan Ciung Wanara dengan Kerajaan Galuh sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan seperti biasa jika mau menambahkan atau mengkoreksi silahkan tinggalkan di kolom komentar.